Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Berjumpa kembali dengan saya di dalam Wednesday Morning Spirit. Mari bersama kita akan merenungkan firman Tuhan. Aktivitas kita hari ini kita dasari dengan firman Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita bersama memuji nama Tuhan dengan lagu berikut ini. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada Kau ingat lagi pelanggaranku. Sejauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada Kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih Dan sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita akan menyiapkan hati dengan kita berdoa. Mari bersama kita berdoa. Tuhan, pagi ini kami kembali datang kepadamu, mengucapkan syukur penyertaan Tuhan yang begitu luar biasa. Kami boleh bangun pagi, segar, dan kami memulai aktivitas ini dengan menghayati firman-Mu. Tuhan yang hadir dalam hati, pikiran kami, firman itu boleh menjadi kekuatan kami. Hamba-Mu ini juga layakkanlah firman yang Ia sampaikan menjadi berkat untuk kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan diambil dari kitab Mazmur 51 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-5.
Demikian firman Tuhan. Untuk pemimpin biduan, Mazmur dari Daud, ketika Nabi Nathan datang kepadanya setelah ia menghampiri Betsheba. Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku, aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, amin. Tema yang saya pilih hari ini adalah dosa. Haruskah disembunyikan? Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau saya bercerita tentang masa-masa kecil bersama dengan teman-teman, peristiwa ini sering kali terjadi. Kalau dapat nilai jelek, ujian nilainya jelek, itu disembunyikan. Jangan sampai diketahui oleh orang tua, karena takut dimarahi dan sebagainya. Mungkin Bapak Ibu juga pernah mengalami, entah itu Bapak Ibu atau putra-putri Bapak Ibu. Ketika nilai jelek, takut, hukuman, dimarahi, lebih baik disembunyikan. Adalah yang lebih usil lagi. Kalau nilainya 3, ditambahi sebelahnya. Ada 2 lengkung jadi 8. Kalau nilainya 1, ditambahi tulisan 0 jadi 10. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, manusia memang seringkali menyembunyikan dosa. Entah karena malu, karena takut, dan sebagainya. Tetapi seringkali ketika dia itu berbuat dosa, tidak berani mengakui di hadapan Tuhan. Tapi justru dosa itu disembunyikan, entah bagaimana caranya. Misalnya ketika tidak setia, disebutnya hanya teman baik kok. Tidak terjadi apa-apa. Ketika dia melakukan fitnah, dia bilang itu sekedar gosip. Padahal bisa jadi berita yang tidak benar yang disebarluaskan itu sudah bisa menjadi sebuah fitnah. Kalau kita lihat di dalam Alkitab, juga peristiwa menyembunyikan dosa itu seringkali terjadi. Adam dan Hawa bersembunyi dari Allah setelah mereka berbuat dosa. Kemudian Kain bersembunyi ketika sudah membunuh Habil. Saudara-saudaranya Yusuf bersembunyi, tidak berani jujur terus terang di hadapan ayahanda mereka. Dan di dalam perjanjian baru, Ananias dan Safira berbohong, menjual tanah, mengakunya semuanya sudah dipersembahkan. Padahal sebagian adalah untuk mereka. Tidak semuanya dipersembahkan untuk Tuhan. Tapi bilang ke siapa-siapa ketika dia ditanya oleh para rasul pun, dia mengatakan kebohongan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kebohongan yang ditutupi justru tidak menyelesaikan masalah, dan itu bukan jalan berkat dari Tuhan. Tuhan Allah kita adalah Tuhan Allah yang baik, yang mengasihi, yang mau memaafkan kita. Jadi mengapakah di hadapan Tuhan Allah kita harus menutupi dosa-dosa kita?
lebih baik kita jujur di hadapan Allah. Karena Tuhan Allah itu adalah Tuhan yang baik. Seperti yang dialami oleh Daud ketika dia dikatakan di dalam Mazmur, Daud ditegur oleh Nabi Nathan, yaitu ketika dia menghampiri Batsheba. Ketika Nabi Nathan datang kepadanya setelah ia menghampiri Batsheba. Dan di sanalah Daud mengakui kesalahannya di hadapan Tuhan, tidak menyembunyikannya, tapi jujur dia merasa salah, merasa berdosa. Dan yang terjadi, Tuhan mengampuni, memberikan pengampunan. Tuhan menolong kehidupannya untuk bangkit kembali. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, oleh sebab itu kita tidak perlu takut di hadapan Tuhan. Dengan jujur, terbuka kita akui, Tuhan itu adalah Tuhan yang baik. Semua orang punya kelemahan, semua orang punya dosa. Tetapi siapa yang berani jujur di hadapan Tuhan, dia justru akan mendapat jalan yang penuh berkat. Tetapi menutupi kebohongan dengan kebohongan berikutnya, dan kebohongan lagi tidak akan ada habisnya. Justru tidak ada selesainya dan tidak menemukan jalan berkat dari Tuhan. Maka marilah kita datang kepada Tuhan. Tuhan adalah Tuhan yang baik. Amin. Tuhan memberkati. Marilah kita datang di dalam doa, menyerahkan aktivitas kita hari ini dan juga semua beban dan pergumulan hidup kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami datang kepadamu, bersyukur penyertaan-Mu yang hebat dan luar biasa. Kami menyadari akan kekurangan, kelemahan, dan dosa-dosa kami. Ampunilah ya Tuhan. Terbuka dan jujur kami akui itu semua di hadapan-Mu. Bersyukur kami memiliki Allah yang baik, Allah yang setia, Sang Penolong. Engkau mau mendengar keluh kesah hamba-Mu ini. Tolonglah kami semua ya Tuhan dalam pergumulan kami. Anak-anak kami dalam studi, menggapai masa depan Kau berkati. Kami juga berdoa untuk orang tua kami, baik di Bandung, di luar kota. Berkati dengan penghiburan, kekuatan, kesehatan. Kami juga berdoa untuk pekerjaan yang kami lakukan boleh mencukupi kebutuhan saat ini yang melambung tinggi. Dan mampukan kami untuk mengelola dengan baik. Juga rumah tangga kami, karuniakan kebahagiaan, kerukunan. Tuhan, kami juga berdoa untuk aktivitas gereja. Berbagai aktivitas gereja, baik itu kesaksian, pemeliharaan iman, Tuhan memberkati, dan secara khusus untuk gereja kami, Tuhan juga berkati untuk keuangan yang masih ada beban menutup kekurangan biaya pembangunan. Tuhan berkati. Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa kami di tengah krisis karena COVID-19, ekonomi yang melambung tinggi. Tuhan berkati pemimpin kami, dan juga Tuhan berkati pemimpin di tingkat bawah boleh terus mengelola negeri kami dengan baik menuju kemakmuran, kesejahteraan. Kami juga menyerahkan dalam menciptakan suasana yang rukun, damai di tengah pluralitas dan juga heterogenitas bangsa kami, beragam budaya, agama. Itu adalah kekayaan, bisa dikelola dengan baik untuk kemajuan dan kerukunan bumi Indonesia ini. Juga dalam memanfaatkan sumber daya alam, sumber daya manusia yang begitu kaya. Tuhan memberkati. Ampunilah terselip dosa dan kesalahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.